semua, perkenalkan nama saya Sana Kristina, kelas 9 dari Sekolah SMP Kristen Petra 3. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku berjudul Pulang karya Alia Rafani yang terbit pada tahun 2024, diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo. Buku ini memiliki tepatnya 190 halaman berkategori fiksi remaja. Buku ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Abigail Winter yang lebih sering dipanggil Abby. Abby adalah putri satu-satunya keluarga Winter dan adik dari dokter muda yaitu kakaknya, Nathan Winter. Ayahnya adalah mantan pejabat besar yang mendekam di penjara karena kasus penggelapan pajak yang bahkan tidak dilakukannya. Bisa dibilang, Abby tidak terlalu senang kembali ke Wesley, kota tempatnya dilahirkan. Kota itu mengingatkannya pada masa lalu di mana ia selalu merasa sebagai anak yang kurang cukup bagi orang tuanya, di mana ia selalu dibandingkan oleh kakaknya Nathan yang di mata orang tuanya selalu sempurna, di mana ia tidak didengarkan dan merasa bahwa dirinya hanya mencoreng nama baik keluarga Winter. Namun bukan berarti Abby hanya teringat oleh kenangan buruk. Ia juga teringat di masa ia masih memiliki sahabat terbaiknya Gabby yang juga selalu ada di sisinya setiap saat, di masa ia masih menyukai seseorang bernama Neville Summer. Namun tentu, ia menganggap hal itu sebagai cinta monyet masa remajanya saja, karena sekarang dirinya sudah memiliki pacar di Westport bernama Owen. Namun ternyata kepulangannya kembali ke Wesley tidak sepenuhnya buruk. Di sana ia kembali bertemu dengan Pak Tua Brandy, seorang pengemis yang sering dianggap gila oleh kebanyakan orang di Wesley. Namun bukannya menghindar, Abby malah mengajak Pak Tua Brandy untuk berbicara. Ternyata hal itu memang biasa ia lakukan saat dulunya ia masih berada di Wesley. Ya, ia seringkali mengeluarkan segala keluh kesah yang ada di pikirannya kepada Pak Tua Brandy. Sampai tiba suatu saat di mana Pak Tua Brandy membuka sebuah rahasia miliknya, yang ternyata ia merupakan keturunan terakhir dari keluarga Harrison yang merupakan keluarga terkemuka. Ia merupakan anak dari hasil perselingkuhan yang dilakukan oleh Edward Harrison. Namun ia diterima dengan baik oleh istrinya Elizabeth Harrison dan kedua anaknya, Thomas dan Teresa. Mereka menganggap Charles sebagai saudara mereka sendiri. Yes, Charles, nama asli dari Pak Tua Brandy. Ia menceritakan tentang segala perilaku buruk yang sekarang ia sesali. Ia datang sebagai remaja ke Wesley, hidup dengan menghindari keluarganya. Namun hal itu hanya berakhir dengan penyesalan. Kalau saja ia dapat bertemu dengan mereka lagi, ia tidak akan menghindar. Dari cerita Pak Tua Brandy, Abby pun mencoba untuk mulai terbuka lagi dengan keluarganya, teman-temannya, dan orang-orang di sekitarnya. Ia berusaha untuk menerima mereka lagi, untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, untuk bisa menghapus penyesalan, dan untuk berhenti dari pelarian. Seiring berjalannya waktu, semuanya berjalan dengan mulus. Bahkan, Abby kembali berkomunikasi dengan sahabat lamanya, Gabby, dan menyelesaikan masalah atau miskomunikasi di keluarganya. Semuanya terasa begitu mulus, namun seiring berjalannya waktu, hubungan Abby dengan pacarnya Owen di Westport merenggang. Mereka sudah jarang berbicara, jarang saling mengirim pesan pada satu sama lain, dan bahkan jika mereka melakukannya, Owen hanya akan memberikan sebuah pesan singkat dan mengakhirinya dengan alasan sibuk. Dan yang dari awalnya ia ingin sekali meninggalkan Wesley dengan cepat dan segera pulang ke Westport, sekarang ia malah menjadi sangat betah di Wesley dan bahkan memutuskan untuk tinggal di sana. Ia merasa bahwa Wesley menjadi tempat ternyamannya saat ini, di mana ia berada dengan orang-orang yang dikasihinya. Menurut saya, buku ini merupakan buku yang sangat menarik, di mana sang penulis memberikan pendeskripsian yang sangat baik mengenai setiap tokoh di buku ini. Buku ini juga menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami oleh kalangan remaja. Dan saya juga sangat menikmati pada saat membaca buku ini karena memiliki alur cerita yang santai namun tetap memiliki pesan yang bermakna dan tentunya tak terlewatkan. Namun buku ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti memiliki ending cerita yang terkesan menggantung dan memiliki alur yang mudah ditebak. Secara keseluruhan, buku ini merupakan buku yang sangat bagus. Buku ini dapat memberi sisi pandang baru kepada pembaca. Buku ini cocok sekali bagi kalian yang mau
Buku yang berguna dengan penyampaian yang mudah, dengan penyampaian yang santai namun tetap bermakna dalam. Sekian dari saya Sandra Kristina, terima kasih.